Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 739 Kejutan. Setelah kembali ke lembah, Ryan kemudian melihat ke Wolf Swallowing Cedar dan bertanya, bagaimana dengan Celis? Haruskah kita pergi atau membawanya ke dalam Soul Gem Dimensional Realm? Celis sudah mendengar apa yang terjadi melalui Kentucky, jadi dia segera menjawab, kenapa? Tidak bisakah kamu melakukan hal seperti itu sendiri? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku tidak membutuhkan pengalaman pertempuran, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk berkultivasi. Faktanya, sekarang setelah saya kembali ke tahap ini, saya menjadi lebih teliti, memperbaiki beberapa kesalahan yang saya buat di masa lalu. Biarkan saja saya di sini kecuali Anda yakin Anda akan berada dalam situasi genting. Petik 2. Ryan, Rowan, dan Kentucky tidak keberatan. Mereka hanya meminta untuk melihat apa yang ingin dilakukan Celis. Lagi pula, memang benar bahwa Celis bisa terus berkultivasi saat mereka bergerak. Itu tidak akan sebaik mereka berempat berkultivasi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah, kalau begitu, kami akan meninggalkanmu di sini. Jaga anak-anak, Celis. Celis setuju ketika dia berkata, tentu, pergi saja. Namun, ada satu hal yang mengganggu Ryan. Kita semua akan pergi kecuali Celis. Bagaimana jika seseorang datang saat kita keluar? Bagaimanapun, Celis masih dalam tahap awal dari alam jiwa baru lahir. Jika seseorang yang mirip dengan Gulan datang, tidak akan banyak Celi bisa melakukannya. Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, kamu mengatakan bahwa formasi pasti dapat menghentikan siapapun di alam jiwa baru lahir, kan? Selain Gulan, seharusnya tidak ada orang lain. Bagaimanapun, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya untuk menjaga anak-anak, belum lagi kita tidak bisa menempatkan mereka di alam dimensi permata jiwa lagi. Dalam situasi seperti ini, orang hanya bisa berharap. Celis sudah mulai kehilangan kesabarannya. Kenapa kamu masih di sini? Berhentilah mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan dan pergi saja. Manusia begitu rumit. Kentucky setuju dengan perasaan Celis, dengan mengatakan, aku juga berpikir begitu. Ryan mengangkat bahu sebagai tanggapan, menjawab dengan, baiklah, jadilah. Ayo pergi. Kentucky kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Celis sebelum Ryan dan Rowan melompat ke punggungnya. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan lembah dan menghilang di kejauhan. Ryan kemudian melihat peta, mencoba menghitung waktu yang diperlukan untuk tiba di sana. Tentu saja, seperti biasa, dia tetap mengaktifkan Spiritual Sense and Light Bending skill miliknya. Tidak heran mereka memberikan daerah ini untuk kita jaga. Hanya 3 hari dari hutan koran dan masih di zona suku. Benar saja, itu akan menjadi tempat terbaik. Rowan mengangguk, berkata, bukan itu saja. Wilayah yang mereka tempatkan untuk kita kendalikan penuh dengan pegunungan dan puncak yang tinggi. Ini adalah panggung yang sempurna bagi burung iblis untuk bertarung. Sepertinya Pex memilih tempat ini dengan mempertimbangkan Kentucky. Ryan tidak bisa menahan tawa, menjawab, hahaha. Itu juga berarti dia sama sekali tidak peduli dengan kita berdua. Jelas sekali. Rowan mengangkat bahu sambil berkata, Pex peduli dengan Kentucky, bukan kita. Mengapa dia harus memberi kita waktu yang mudah? Lagi pula, kita manusia. Dia tidak punya alasan untuk mempertimbangkan kesejahteraan kita sama sekali. Bisa dibilang begitu, ini adalah medan perang yang dibuat untuk dilatih oleh Kentucky. Kentucky cukup senang setelah mendengar itu, mengatakan, seperti yang diharapkan dari binatang iblis surgawi lainnya. Ryan kemudian menjadi tenang sebelum duduk di punggung Kentucky, mengangkat bahunya sambil berkata, oh, well, kita punya 3 hari di tangan kita sampai kita tiba. Jangan tinggalkan semua pekerjaan untuk Celis sendirian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa batu roh peringkat 3 dan mulai berkultivasi. Saat berada di dalam lembah, batu-batu ini tidak diperlukan. Tetapi sekarang setelah mereka berada di luar, batu-batu itu akhirnya mendapatkan makna lagi dalam kultivasi mereka. Rowan setuju dengan ide Ryan dan mengeluarkan beberapa batu roh peringkat 3 sebelum berkultivasi. Dan begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap. Kelompok Ryan akhirnya bisa melihat Celestial Volcano. Namun, bukan berarti mereka dekat. Wilayah ini membawa nama gunung berapi karena betapa menonjolnya itu. Meskipun kelompok Ryan berada beberapa ratus kilometer jauhnya,
mereka masih bisa melihat garis besarnya. Itu hanya seberapa besar itu. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya sebelum menuju ke sisi tenggara. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Ryan menyadari sense spiritual yang sangat kuat menyentuh skill bending sense spiritualnya. Untungnya, mereka berada di perbatasan sense spiritual itu, jadi Ryan masih bisa membengkokkannya. Pasti sense spiritual tahap 7, tidak jauh dari tahap 8, kata Ryan dengan ekspresi serius. Tentu saja, mereka sudah mengharapkan sesuatu seperti ini. Itu hal yang baik. Selama itu ada di sini, tidak ada ahli top dari pihak yang akan campur tangan. Segera setelah itu, Rowan meminta Ryan untuk mematikan skill. Kita tidak bisa tiba-tiba muncul terlalu dekat dengan sense spiritual binatang iblis tahap 7 itu. Berhentilah membengkokkan sense spiritualnya sehingga dia tahu kita akan datang. Ryan mengangguk sebelum skill spiritual sense dan light bending miliknya dinonaktifkan. Benar saja, Demon Beast yang bertanggung jawab untuk mengawasi area ini melihat ke arah si kembar sambil berpikir, One Rank 5 Demon Beast dan 2 manusia. Jadi itulah kelompok senior PEX yang menugaskanku untuk mengawasi. Saat Ryan dan Rowan semakin dekat ke area yang ditandai di peta, mereka melihat beberapa Zazfin dan Demon Beast bertarung di tanah di bawah. Ada juga beberapa binatang iblis tahap 4 yang bertarung melawan Core dan Soul Fusion Realm Zazfins di udara. Sepertinya pertarungan sudah dimulai di level yang lebih rendah, komentar Kentucky saat dia melihat hal-hal dari langit. Tidak lama kemudian, kelompok Ryan mendarat di puncak salah satu gunung. Di sana, mereka bisa melihat beberapa kelompok lain dari binatang iblis tahap 5. Ada juga 3 binatang di tahap 6. Seperti yang diharapkan, mereka segera melihat kelompok Ryan. Atau, lebih tepatnya, pada Ryan dan Rowan, yang adalah manusia. Salah satu dari binatang iblis peringkat 6 tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Oh, sudah sangat jarang seorang manusia jiwa baru lahir muncul, dan sekarang ada 3 dari mereka." Itu cukup menarik. 2 binatang iblis peringkat 6 lainnya mengangguk setuju, juga menganggap pemandangan itu cukup aneh. Namun, Ryan dan Rowan lebih terkejut dengan apa yang mereka katakan saat mereka secara bersamaan berkata dengan terkejut, 3 manusia alam jiwa yang baru lahir. Seolah mendengar kata-kata si kembar, seorang pria dengan pedang besar di punggungnya bergerak maju, keluar dari barisan binatang iblis. Pada akhirnya, Ryan, Rowan, dan pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Bab 740 Perjanjian. Pria itu kemudian melihat 2 binatang iblis tahap 5 lainnya di sisinya sebelum mengatakan sesuatu. Dia agak jauh, jadi Ryan dan Rowan tidak mendengar apa yang dia katakan. Namun demikian, setelah dia selesai, dia datang untuk berbicara dengan si kembar, berkata, "Yah, aku tahu beberapa manusia di alam jiwa baru lahir dari benua binatang iblis. Namun, dibandingkan dengan jumlah Stage 5 Demon Beast dan Naschen Soul Realm Zazfins, manusia bahkan tidak berjumlah 0,1% dari mereka. Untuk berpikir bahwa akan ada 3 dari kita dalam misi yang sama." Ryan tersenyum sambil mengangguk, menjawab, "Memang. Ini juga mengejutkan melihat manusia lain di alam jiwa baru lahir, tahap akhir pada saat itu. Katakanlah, mengapa Anda berpartisipasi dalam misi ini? Jumlah ahli manusia sudah sangat menyedihkan, rendah. Bukankah itu terlalu berisiko bagimu? Apakah poin prestasi benar-benar bernilai sebanyak itu?" Pria itu terkejut dengan kata-kata Ryan dan Rowan ketika dia berkata sebagai tanggapan, "Tunggu sebentar, mungkinkah kamu tidak tahu tentang perjanjian antara manusia dan aliansi binatang iblis?" Si kembar segera menggelengkan kepala ketika Ryan menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Perjanjian seperti apa?" Pria itu menghela nafas sebelum menjelaskan, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Anda bisa memanggil saya Luti Franla. Yah, seperti yang Anda tahu, benua binatang iblis pada dasarnya adalah satu-satunya tempat di mana manusia dapat hidup sebagai makhluk lain selain budak. Tentu saja, mereka juga harus kuat untuk bertahan hidup. Karena tempat itu penuh dengan binatang iblis, kota manusia manapun pasti akan dihancurkan, jadi yang bisa Anda temukan hanyalah suku-suku kecil yang terisolasi. Yah, bahkan itu sangat langka karena jumlah manusia yang bisa bertahan di sana." Luti melanjutkan, "Namun, manusia yang bertahan biasanya kuat. Jumlah kami di sana kecil, tetapi sedikit dari kami yang ada pasti bisa bertarung dengan sengit.
Dalam perang antara Zasvin dan binatang iblis ini, tidak ada yang tahu siapa yang diuntungkan. Itu dikatakan, bantuan tambahan apapun lebih dari diterima. Saat itulah Luti tersenyum sambil melanjutkan, disitulah aliansi binatang iblis bergerak. Manusia tidak akan pernah cukup bodoh untuk memihak Zasvins. Tidak setelah bagaimana kita diperlakukan selama ini. Belum lagi hampir semua manusia yang memilikinya, budidaya tinggi tinggal di benua binatang iblis. Binatang buas teratas dari aliansi mengirim pesan ke seluruh benua binatang iblis. Jika manusia yang tinggal di sana memutuskan untuk membantu perang, kita akan diberikan satu benua kecil untuk diri kita sendiri. Ryan dan Rowan terkejut mendengarnya. Namun, Ryan dengan cepat memahami mengapa aliansi memberikan janji itu, dengan mengatakan, planet ini sangat besar. Menurut peta yang kami miliki, ia memiliki total 37 benua. Seperti yang dapat Anda bayangkan, menjanjikan satu benua sebagai hadiah bukan masalah yang buruk jika ternyata manusia berkontribusi untuk memenangkan perang. Lagi pula, aliansi binatang iblis masih memiliki 36 orang lagi untuk hidup. Anehnya, Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Ryan, kamu salah di bagian terakhir. Dia kemudian memberikan slip batu giok dengan semua peta kepada Ryan dan Luti saat dia memberitahu mereka, lihat ke dalam. Aku menandai wilayah yang akan coba diambil oleh aliansi binatang iblis, dan Zasvin akan coba pertahankan. Ryan dan Luti melihatnya tetapi masih tidak mengerti. Segera, salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan itu? Rowan kemudian menatapnya sebelum melihat Luti di depannya, mengatakan kepadanya, intinya, kekuatan kedua belah pihak sangat mirip. Namun, karena wilayah yang dipertahankan oleh Zasvin beberapa kali lebih besar, mereka akan tidak bisa melindungi mereka semua. Mereka ditakdirkan untuk kehilangan beberapa dari mereka. Rowan melanjutkan, namun, kedua belah pihak tampaknya sudah memahaminya. Jika Zasvin tidak idiot, yang saya yakini tidak, mereka tidak akan berusaha terlalu keras untuk mempertahankan beberapa tanah yang tidak berharga. Mereka hanya akan mundur sekali, mereka melihat bahwa itu sia-sia dan menyimpan kekuatan mereka untuk mempertahankan wilayah yang benar-benar penting. Ryan dan Luti harus mengakui bahwa itu benar. Namun demikian, mereka tahu bahwa bukan ini yang ingin dibicarakan Rowan. Benar saja, Rowan mencapai topik utama, mengatakan, setelah kedua wilayah seimbang, Zasvin akan memiliki paling banyak benua dengan sumber daya untuk mempertahankan diri. Selain itu, mereka tidak kalah dari binatang iblis yang berkuasa. Dengan itu dikatakan, ini adalah titik di mana perang yang sebenarnya akan dimulai. Rowan akhirnya mengungkapkan masalahnya. Nah, kita akhirnya sampai pada titik di mana kamu mengatakan bahwa binatang iblis akan memiliki 37 benua untuk dipilih, meninggalkan satu untuk manusia. Itu salah. Aku bahkan tidak yakin apakah perang ini akan menang atau tidak, apalagi binatang iblis yang mampu menguasai semua benua. Rowan kemudian menunjuk ke benua yang menurutnya tidak akan menimbulkan perlawanan. Ini adalah benua yang kemungkinan besar akan dimiliki oleh aliansi binatang iblis pada akhirnya. Tentu saja, tergantung pada bagaimana perang berlangsung, mereka mungkin akan berakhir dengan lebih sedikit atau lebih sedikit. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk ini, perang selesai dengan satu sisi mengambil segalanya. Pada akhirnya, planet ini akan tetap dimiliki oleh Zasvin dan binatang iblis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang iblis akan memiliki lebih banyak ruang untuk ditinggali daripada sebelumnya. Juga, Anda lebih baik jangan berharap terlalu banyak. Apalagi manusia mungkin tidak mendapatkan benua sama sekali pada akhirnya. Bahkan jika mereka mendapatkannya, itu akan menjadi salah satu benua miskin dengan sumber daya yang tidak banyak. Luti terkejut mendengar Rowan mengatakan semua itu ketika dia bertanya, apakah kamu yakin tidak menerima pesan dari aliansi binatang iblis? Rowan, tentu saja, bingung dengan pertanyaan itu ketika dia menjawab, tidak. Mengapa? Luti tidak bisa tidak menghormati Rowan, berkata sebagai tanggapan, itu karena semua yang kamu katakan dikatakan dalam perjanjian. Sejak awal, semua manusia tahu bahwa benua yang akan mereka dapatkan bukanlah sesuatu yang mengesankan. Aliansi binatang iblis memastikan untuk mengklarifikasinya sedalam-dalamnya sehingga kami tidak akan mengeluh nanti. Ryan adalah orang yang terkejut kali ini. Jadi mereka sudah memasukkan masalah ini ke dalam persyaratan perjanjian, ya. Yah, itu hal yang baik.
Setidaknya itu menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk menjaga kata-kata mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menghindari membicarakannya. Roan harus setuju dengan Ryan, mengatakan, memang. Meskipun manusia mungkin mendapatkan benua yang miskin, itu masih merupakan benua yang bebas untuk ditinggali. Mereka dapat mengerjakannya untuk membuatnya lebih baik di masa depan. Saat itulah Roan memperhatikan masalah. Benar, meskipun sebuah benua diberikan kepada manusia, akankah binatang iblis dan Zasvin benar-benar menjauhinya? Juga, bagaimana jika binatang iblis meninggalkan manusia sendirian untuk berjuang sendiri? Bukankah Zasvin akan datang dan menghapusnya begitu saja? Mengeluarkan mereka atau mengubahnya menjadi budak? Lagi pula, tidak mungkin satu pihak dapat menaklukkan yang lain. Keduanya akan tetap ada setelah semuanya selesai. Luti mengangguk sebagai jawaban, berkata, kamu benar, dan para pemimpin manusia membawa masalah ini ke aliansi binatang iblis. Pada akhirnya, diputuskan bahwa binatang iblis akan membantu melindungi benua itu selama 1000 tahun. Itu adalah yang terakhir, ketentuan. Dengan itu, semuanya masuk akal. Begitu, 1000 tahun dalam kehidupan para ahli peringkat atas itu tidak berarti apa-apa. Belum lagi itu hanya dimaksudkan untuk mempertahankan benua yang malang melawan ras yang tidak mungkin menyebabkan masalah berarti di negara kecil ini, jangka waktu. Manusia akan memiliki 1000 tahun untuk mengembangkan dan membuat rencana mereka sendiri, sedangkan aliansi binatang iblis akan mendapatkan bantuan manusia selama perang ini. Ryan mau tidak mau bertanya, aku ingin tahu di alam kultivasi apa manusia terkuat di benua binatang iblis berada. Anehnya, Luti menjawab pertanyaan itu, menjawab dengan, sejauh yang saya tahu, kami memiliki satu senior bernama Samilia Sue, seorang pembudidaya manusia wanita yang berada di alam transformasi elemental. Saya juga mengenal 7 senior lainnya di alam Sein, sisanya, aku tidak sadar. Yah, dibandingkan dengan binatang iblis dan Zasvin, jumlah itu sangat menyedihkan bahkan tidak layak disebut. Itu juga menjelaskan mengapa benua yang sangat kecil dan miskin adalah satu-satunya yang bisa disetujui oleh aliansi binatang iblis memberikan. Tiba-tiba Ryan teringat sesuatu. Ah, benar. Dia kemudian memandang Luti sebelum berkata, saya sangat fokus pada perjanjian ini sehingga saya lupa memperkenalkan diri juga. Nama saya Ryan Lark. Laut beku di sisi saya adalah saudara laki-laki saya, Rowan Lark. Kentucky segera membuka sayapnya, berkata, saya Kentucky, teman kedua idiot itu. Mulut Ryan berkedut sebagai tanggapan, merasa ingin memukul Kentucky. Abaikan saja burung idiot itu. Rowan tidak tertarik dengan kejenakaan mereka. Apakah Anda tahu siapa yang mengawasi misi ini? Luti mengangguk, menjawab, itu tarantula berduri gelap tahap 7, Gia. Seekor arachnida, ya, binatang iblis tipe serangga cukup langka, jadi cukup mengejutkan memiliki seseorang yang mengawasi misi ini. Yah, dia hanya akan menonton untuk mencegah para ahli Zasvin Sein Realm dari campur tangan. Luti mengangguk sebagai jawaban, berkata, meskipun ini adalah misi resmi, tempat ini cukup terisolasi dalam skema besar. Memiliki satu Sein Realm dan satu Stage 7 Demon Beast menontonnya sudah cukup. Tentu saja, meskipun mereka tidak akan melakukannya, berpartisipasi dalam pertempuran, kedua belah pihak masih bisa memberi perintah. Karena itu, pastikan Anda memperhatikan ketika pesan rasa spiritual Gia mencapai Anda. Begitu Luti mengatakan itu, bayangan raksasa berkaki 8 muncul di langit. Itu dengan cepat turun sebelum mendarat di depan semua kelompok yang berpartisipasi dalam misi ini. Sepertinya kalian semua ada di sini. Baiklah, mari kita mulai. Bab 741 Pertempuran mulai. Semua orang memandang Gia, memastikan untuk memusatkan semua perhatian mereka padanya. Seperti namanya, tarantula memiliki duri-duri gelap yang menonjol keluar dari seluruh tubuhnya. Adapun ukurannya, tidak ada binatang iblis lain di sini yang sebesar dia. Yah, itu hanya cara Gia menunjukkan dominasinya. Itu karena binatang iblis bisa mengontrol ukuran tubuh mereka begitu mereka mencapai tahap 7. Seperti yang dijelaskan dalam Sleep Giok, Anda harus menghancurkan setidaknya 10 formasi. Ada 5 tim di sini dan 70 hingga 90 formasi yang mencakup area tenggara area Gunung Api Celesgal, jelas Gia sebelum melanjutkan, saya tidak peduli apa metode yang Anda gunakan. Selama Anda menghancurkannya, itu akan dihitung. Hampir semua orang di sini adalah binatang iblis,
dan saya yakin kita semua terbiasa bertarung satu sama lain. Namun, Anda dilarang melakukan ini, waktu. Ingat, ini adalah kesempatan binatang iblis untuk meninggalkan benua binatang iblis, jadi akan ada banyak wilayah untuk kalian semua pilih nanti. Mengerti? Ya, semua orang menjawab serempak. Yah, mayoritas melakukannya melalui sense spiritual karena mereka masih binatang iblis tahap 5. Hanya 3 binatang tahap 6, Kentucky, dan manusia yang menggunakan suara mereka. Gia menunjuk ke kejauhan sebelum berkata, bagus. Sekarang pergilah. Aku akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di atas level 6 yang ikut campur. Luti dengan cepat kembali ke kelompoknya dan pergi bersama 2 binatang iblis lainnya. Binatang iblis itu berada di tingkat 5 tahap akhir, yang sebanding dengan kultivasinya sendiri. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya. Semua orang dengan cepat pergi, terbang ke arah tertentu. Ayo pergi juga. Kentucky segera melebarkan sayapnya dan terbang. Rowan kemudian memeriksa arah yang ditinggalkan semua orang sebelum menunjuk kemana Kentucky harus fokus. Ryan kemudian memandang Rowan dan bertanya, haruskah saya menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan sense spiritual saya? Rowan merenung sedikit sebelum menjawab, buatlah cukup baik untuk melindungi kita dari para ahli realem jiwa baru lahir musuh. Dengan begitu, dia masih bisa mengawasi kita dengan sense spiritualnya. Kita seharusnya tidak menjadi satu-satunya orang di dunia yang tahu bagaimana menghindari sense spiritual, jadi dia tidak akan terkesan jika dia melihat bahwa itu hanya bekerja pada orang-orang di alam yang sama dengan kita. Ryan mengangguk ketika cahaya di sekitarnya mulai berubah. Atau lebih spesifiknya, cahaya masih mencapai mata kelompok mereka. Namun, ketika seharusnya memantul kembali, Ryan menekuknya. Karena cahaya yang dipantulkan tidak menyebar, tubuh Kentucky tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Jelas, hal yang sama terjadi dengan sense spiritual. Namun, tidak seperti keterampilan menekuk cahaya, keterampilan menekuk sense spiritual membengkokkan sense spiritual sehingga tidak pernah menyentuh tubuh mereka. Dia tidak melihat ada yang berbeda dengan mereka karena dia masih bisa melihat kelompok Ryan dengan jelas. Bagaimanapun, sense spiritualnya cukup kuat untuk menembus kemampuan Ryan. Semuanya adalah bagaimana mereka merencanakannya. Di pihak Zasvin, ahli Saint Realm mereka sendiri, yang setara dengan binatang iblis tahap 7, segera menangkap musuh yang mendekat dengan sense spiritualnya. Segera, dia berkata, kirim pesan ke semua orang. Binatang iblis telah tiba. Saya tidak peduli jika mereka harus mati. Pastikan saja mereka menjaga formasi tetap terlindungi. Seorang bawahan di samping segera mengangguk sebelum menghilang. Seperti yang bisa diduga, area di mana Zasvin paling fokus adalah yang diserang oleh binatang iblis tahap 6. Secara alami, ada Zasvin's Realm transformasi jiwa di sana, siap untuk menghadapi mereka. Pada akhirnya, Zasvin memiliki 4 di alam transformasi jiwa, sedangkan binatang iblis memiliki 3 di tahap 6. Karena itu, salah satu dari mereka segera jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. 2 lawan 1. Hahaha. Jadi apa? Ayo. Yah. Itu masih binatang iblis, jadi dia tidak mundur. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih ganas. Kedua Soul Transformation Realm Zasvins mengerti bahwa mereka tidak akan bisa menghentikannya seperti itu, jadi mereka juga mulai menganggapnya serius. Tanda jiwa mereka segera bersinar di dahi mereka saat kekuatan tempur mereka melonjak. Salah satu dari mereka segera menjawab dengan mendengus, Seekor cacing yang tidak tahu bagaimana menghormati ras terkuat di dunia ini. Asteris bang, 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 asteris. Asteris boom, 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 asteris. Tentu saja, tidak ada pihak yang sendirian. Mereka juga memiliki bawahan Stage 5 Demon Beast atau Naschen Soul Realm mereka sendiri. Hanya dalam beberapa saat, medan perang antara para ahli teratas dari misi ini penuh dengan ledakan warna yang berbeda. Kelompok Ryan tidak dapat melihatnya karena setiap formasi berjarak beberapa puluh kilometer dari satu sama lain. Bagaimanapun, mereka bisa mendengar suara bentrokan mereka yang tertunda. Sepertinya mereka sudah mulai, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Rowan mengangguk sebelum fokus ke depan. Ada gunung di sana dengan beberapa Zasvin bergerak. Dari kelihatannya, gunung itu digunakan sebagai basis formasi. Baiklah, abaikan mereka. Formasi pertama tepat di depan kita. Sekarang, musuh mungkin telah diperingatkan oleh ahli Saint Realm mereka bahwa kita sedang bergerak mendekat.
Karena Ryan mempertahankan keterampilan menekuk sense spiritualnya hanya bekerja pada mereka yang berada di wilayah mereka, ahli Saint Realm jelas dapat melihat mereka. Benar saja, mereka segera melihat 5 Zasvin terbang, berhenti di udara sambil melihat ke arah mereka. Ryan hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan ketika dia berkata, mereka melihat ke arah kita, tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengetahui di mana kita berada. Juga, tidak seperti ahli Saint Realm yang memberi perintah, indera spiritual mereka tidak dapat pergi jauh-jauh, kembali untuk menanyakan tentang kita. Ryan benar, meskipun para Zasvin itu melihat sekeliling, mereka benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Kentucky bahkan tidak berhenti saat dia mengirimkan pesan spiritual sense, mengatakan, baiklah, mari kita ikuti rencananya. Tidak lama kemudian, dia mengepakkan sayapnya dengan lebih banyak kekuatan, meningkatkan kecepatannya sendiri lebih jauh. Tiba-tiba, salah satu Zasvin merasakan angin kencang menerpa wajahnya, tapi itu saja. Dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia hanya berpikir itu adalah bagian dari angin pegunungan. Dia kemudian melihat ke salah satu temannya dan bertanya melalui sense spiritual, mengatakan, Senior Jare mengatakan mereka harus berada di sini kapan saja. Dapatkah Anda melihat sesuatu? Sense spiritual saya tidak dapat menangkap kehadiran apapun sama sekali. 4 Zasvin lainnya menggelengkan kepala. Tidak ada di sini. Aku juga tidak. Mungkinkah Senior Jare salah mengira kelompok yang dia ajak bicara? Apa lelucon? Senior Jare adalah ahli Saint Realm. Apakah menurut Anda hal seperti itu mungkin? Fokus saja pada indera Anda dan tunggu musuh datang. Namun, pada saat inilah mereka berlima menerima pesan sense spiritual dari Jare Senior itu. Apa sih yang kamu lakukan? Musuh baru saja melewatimu, dan kamu tidak melakukan apa-apa. Pergi setelah mereka. Mereka semakin dekat dengan formasi inti. Apa? Kelima Zasvin terkejut mendengarnya. Mereka benar-benar tidak melihat apapun dengan indera spiritual mereka sama sekali. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk memberitahu Jare karena mereka terlalu jauh untuk berbicara dengannya melalui spiritual sense. Ayo pergi. Tanpa banyak pilihan, mereka semua menembak ke arah inti formasi. Namun, mereka baru saja bergerak beberapa meter ketika tiba-tiba. Ledakan. Ledakan api hitam dan putih naik ke langit di mana formasi inti berada. Orang harus ingat bahwa Sister Orb juga ada di sini. Dia mungkin perlu waktu lama untuk menganalisis dan bahkan lebih untuk mengambil kendali atas formasi. Namun, jika itu hanya memberitahu Ryan dan yang lainnya di mana inti berada, itu sangat sederhana, terutama setelah kekuatan pemrosesan sistem permata jiwa meningkat. Bahkan sebelum melewati para ahli itu, Sister Orb yang baru ditingkatkan dapat menemukan inti dan memberitahu si kembar di mana itu. Adapun orang yang menyerangnya, jelas, itu Kentucky. Ryan dan Rowan terpisah dari punggungnya ketika dia mulai turun. Itu karena dalam hal kekuatan serangan mentah, Kentucky masih memiliki keunggulan. Bahkan pedang baru Ryan tidak akan menembus paruh Kentucky saat beradu langsung. Orang harus ingat bahwa Kentucky memakan banyak uang dalam hal biji tingkat surga, jadi tubuhnya bahkan lebih kuat daripada beberapa bahan tingkat surga biasa. Mereka juga tidak tahu seberapa tahan core itu. Setelah menyatukan semuanya, lebih baik aman. Ryan dan Rowan tetap di udara sementara Kentucky menabrak inti formasi. Retak, 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 pecah. Formasi inti memang sangat tahan dan bahkan memiliki formasi perlindungan kecil untuk memberikan sedikit lebih banyak pertahanan. Namun, tidak ada yang mampu menahan penyelaman Kentucky bahkan lebih dari 1 detik. Pada akhirnya, baik inti dan formasi perlindungan hancur, yang memulai reaksi berantai yang menghancurkan sisa formasi di sekitar gunung. Zasvin level rendah yang terlambat bereaksi terhadap ini akhirnya mati karena ledakan. Formasi belum siap, jadi hasil yang bergejolak seperti itu diharapkan. Kentucky dengan cepat terbang lagi, tiba di tempat Ryan dan Rowan berada. Namun kali ini, Ryan tidak menggunakan skill light bending miliknya, jadi para ahli Zasvin Snas Chen Sol dengan cepat melihat mereka berdiri di sana. Jelas, mereka marah. Lagi pula, mereka pasti akan dihukum karena gagal melindungi formasi dengan cara yang begitu buruk. Membunuh. Dalam sekejap, mereka menerkam kelompok Ryan. Sayangnya bagi mereka, Ryan, Rowan, dan Kentucky tidak berniat untuk tinggal. Si kembar berpegangan pada punggung Kentucky sebelum Minokawa menembak ke kejauhan.
Hahaha, sampai bertemu lagi. Kentucky berteriak ketika dia tahu bahwa Zasvin dengan cepat tertinggal di belakang. Benar saja, pada level yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan Kentucky dalam kecepatan terbang. Ryan kemudian memandang Rowan dan mengatakan kepadanya, saya tidak akan mengaktifkan bending spiritual saya kali ini. Rowan mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Ryan. Bagus. Jika kita terus menggunakannya, pria Saint Realm itu akan melihat trik kita dan fokus untuk menghentikan kita. Ayo ganti target. Bab 742 Identitas. Ryan dan Rowan benar. Pakar Saint Realm Zasvin, Jare, terkejut melihat bagaimana si kembar melewati garis pertahanan tanpa ada yang memperhatikan. Namun, dia melihat bagaimana mereka dikejar oleh Zasvin yang kehilangan mereka pada awalnya, yang berarti mereka bisa melihat si kembar. Tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi Nas Chancellor Realm Zasvins untuk menerima perintah untuk mundur karena mereka terpikat terlalu jauh dari formasi. Itu mungkin tipuan oleh binatang iblis, jadi mereka harus kembali untuk melindungi yang lain. Namun, Ryan dan Rowan tidak keberatan. Lagi pula, mereka jauh lebih cepat, jadi mereka masih akan meninggalkan mereka dengan mudah bahkan jika mereka terus mengikuti. Jare, tentu saja, masih memiliki si kembar dalam lingkup sense spiritualnya. Namun demikian, itu bukan satu-satunya front di mana pertempuran sedang berlangsung. Dia harus memberi perintah kepada yang lain juga. Gia, Tarantula tahap 7, tidak bisa menahan senyum tipis setelah melihat apa yang telah dilakukan Ryan dan yang lainnya saat dia berpikir, tidak buruk. Pertempuran baru saja dimulai, tapi mereka sudah meledakkan salah satu formasi. Dia kemudian melihat ke arah lain dan mengangguk, terus berpikir dalam hati, sepertinya itu juga tidak akan memakan waktu lama. Gia sedang melihat kelompok Luti. Dari kelihatannya, dia dan dua teman binatang iblisnya cukup terbiasa bertarung bersama. Luti memberikan perintah taktis sementara dua binatang iblis membawa kekuatan mentah. Entah dari mana, celah terbuka di pertahanan Zasvin sebelum proyektil api yang ditutupi elemen api dan energi spiritual menembus formasi yang melindungi inti. Setelah itu, proyektil menghantam inti formasi seperti pisau panas di atas mentega. Asteris boom, 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 asteris. Benar saja, hal yang sama terjadi. Segera, seluruh formasi mulai meledak karena energi spiritual yang kacau. Melihat itu, para Zasvin yang mempertahankan formasi itu menjadi geram dan meningkatkan tempo serangan mereka. Namun, kelompok Luti tampaknya menunggu itu. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan sekarang setelah formasi itu hilang. Namun, saat Zasvin hendak menghadang mereka, kelompok Luti tiba-tiba berbalik dan menyerang Zasvin yang paling dekat secara bersamaan. Asteris Bang, Asteris, Asteris Arur, Asteris. Zasvin itu, yang ingin menghentikan mereka, tidak mampu mempertahankan diri dari tiga serangan dengan level yang sama. Dantiannya tertusuk saat dia jatuh dari langit. Dan begitu saja, kekalahan pertama seorang petarung di alam jiwa baru lahir dan di atasnya muncul di medan perang. Hahaha. Hanya ada dua yang tersisa. Bunuh. Luti dan kedua binatang iblis itu tertawa terbahak-bahak dan segera memulai serangan balik mereka. Dengan kekurangan dalam jumlah, kedua Zasvin menyerah pada pertempuran dan mencoba melarikan diri sebagai gantinya. Namun, kelompok Luti tidak fokus pada kedua Zasvin, hanya pada yang terlemah. Bahwa Zasvin menyerbu mereka beberapa saat yang lalu, jadi dia harus terlebih dahulu menghentikan momentumnya sebelum mencoba terbang ke arah yang berlawanan. Secara alami, kelompok Luti tidak perlu berusaha keras untuk menangkap orang ini karena mereka sudah dalam kecepatan penuh. Pendamping Zasvin itu mencoba memberikan dukungan kepada sahabatnya itu. Sayangnya, ia dihalangi oleh Luti sendiri. Luti adalah yang terlemah di kelompoknya, tetapi dia pasti bisa menahan orang itu di tempatnya sementara dua binatang iblis menghabisi musuh lainnya. Pada akhirnya, Zasvin terakhir menyerah dan langsung kabur. Setelah itu, Luti bergabung dengan teman-temannya dan mengakhiri hidup Zasvin yang terpojok. Tanpa sepengetahuan kelompok Ryan, pertempuran itu membantu mereka mengalihkan perhatian Jare dari punggung mereka. Bagaimanapun, mereka menghancurkan formasi tetapi tidak membunuh siapapun. Dalam kasus Luti, mereka membunuh dua Nas Chancellor Realm Zasvins dan juga menghancurkan sebuah formasi. Jadi tingkat bahaya mereka diperkirakan jauh lebih tinggi dalam pikiran Jare. Tentu saja,
Pertempuran lain juga berlanjut. Namun, satu hal mulai menjadi sangat jelas. Zasvin memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi mereka semua terpojok. Pada akhirnya, itulah yang terjadi ketika seseorang menghabiskan ribuan tahun tanpa lawan yang tepat. Dibandingkan dengan binatang iblis yang bertarung satu sama lain setiap hari, para Zasvin terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Ryan, Rowan, dan Kentucky akhirnya sampai di formasi selanjutnya. Berbeda dengan yang terakhir, penjaga formasi ini hanya memiliki 3 Zasvin, 2 di tahap akhir dan 1 di tengah. Kali ini, si kembar dan Minokawa bahkan tidak berusaha bersembunyi. Sebaliknya, mereka langsung menuju Nash Chen Sol Zasvins. Membunuh. Kedua belah pihak tidak menahan diri. Keluarga Zasvin mendengar dari Jare bahwa kelompok Ryan telah menghancurkan formasi, jadi mereka menganggapnya serius sejak awal. Tanda jiwa peringkat 4 mereka bersinar di dahi mereka saat mereka meluncurkan serangan mereka. Kentucky, Ryan, dan Rowan segera berpisah dan menyerang masing-masing satu Zasvin. Kentucky mengambil pria tahap tengah sementara si kembar pergi untuk 2 tahap akhir. Warna rambut si kembar dengan cepat berubah menjadi campuran hitam dan putih saat mereka mulai bertukar elemen. Tubuh Kentucky juga meledak menjadi api hitam dan putih saat dia menembak seperti panah ke Zasvin di depannya. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan kedua, udara bayangan. Dunia kematian. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Serangan burung surgawi. Ryan, Rowan, dan Kentucky benar-benar bisa melawan Zasvins transformasi jiwa tahap awal dengan kekuatan penuh mereka. Jika Ryan dan Rowan bertarung bersama, mereka bahkan bisa melawan Zasvin transformasi jiwa di tahap tengah. Secara alami, 2 Zasvin jiwa baru lahir tahap akhir tidak memiliki peluang ketika kelompok si kembar keluar dari awal. Asteris desir, 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 asteris, asteris ledakan, asteris, asteris SSSTTT, asteris, asteris RGGGH, asteris. Keluarga Zasvin melihat bagaimana serangan Ryan, Rowan, dan Kentucky mengarah lurus ke arah mereka. Secara alami, mereka juga melawan dengan serangan mereka sendiri. Namun, mereka segera menyesal mencoba berbenturan dengan ketiganya. Mereka menyaksikan kemampuan mereka sendiri dihancurkan dalam bentrokan langsung. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan melawan kekuatan mentah si kembar dan Minokawa. Mereka mencoba untuk buru-buru membela diri secepat yang mereka bisa, tapi sayangnya, sudah terlambat. Senjata yang dimiliki lawan Rowan, yang berada di tingkat puncak bumi, dipotong tanpa perlawanan. Bahkan peralatan tingkat awal surga tidak akan menolak pedang Ryan, apalagi yang seperti itu. Segera setelah itu, pria itu dipotong menjadi 3 bagian saat elemen gelap Rowan menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Yah, penghancuran kekuatan hidup bahkan tidak diperlukan karena pria itu sudah mati ketika Rowan memotongnya. Lawan Kentucky jauh lebih menyedihkan daripada lawan Rowan. Serangannya dihancurkan oleh tubuh api Kentucky sebelum senjata dan tubuhnya dihancurkan pada saat Kentucky menabraknya. Perbedaan kekuatan serangan di sini bahkan lebih tinggi karena lawannya hanya berada di tahap tengah dari alam jiwa baru lahir. Last but not least, ada lawan Ryan. Keterampilan api hidupnya, yang merupakan perpaduan dari elemen cahaya dan api bersama dengan kontrol energi yang tak tertandingi, mendapat perlawanan yang bahkan lebih sedikit. Ryan tidak melihat kebutuhan untuk berbelas kasih dengan Zasvin karena mereka pasti tidak akan bersama manusia. Tubuh pria itu terbelah 2 saat mulai terbakar dengan api putih yang intens. Dia tidak hancur seperti lawan Kentucky, tapi rasa sakitnya tidak terlalu jauh. Apa, Jare, yang sudah dalam suasana hati yang sangat buruk setelah melihat Zasvin kehilangan tempat di mana-mana, dikejutkan oleh pemandangan itu. Bagaimanapun, Kentucky dan si kembar masih berada di tahap awal alam jiwa baru lahir. Bahkan dengan itu, mereka menghancurkan lawan mereka dalam bentrokan langsung. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, saat itulah dia mengingat sesuatu. Tunggu sebentar, burung iblis dan 2 manusia. Bukankah itu target yang dicari oleh leluhur Viking dan seluruh penguasa jiwa kita? Dalam sekejap, dia mencapai kesimpulan saat dia berpikir, jadi, itu benar-benar binatang iblis yang mengambil cedar menelan dunia. Tidak hanya itu, mereka bahkan cukup berani untuk mengirim manusia ini dan burung iblis ke garis depan,
hanya untuk menunjukkan di depan wajah kita bahwa mereka memiliki pohon iblis. Saya perlu melaporkan ini. Dia kemudian mengesampingkan pikirannya tentang pertempuran di depan dirinya sendiri sebelum mengeluarkan jimat transmisi pikiran. Yang satu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, mampu mengirim pesan ke jarak yang sangat jauh. Itu cukup mahal, jadi bahkan penguasa jiwa menahan diri untuk tidak menggunakan hal seperti itu terus-menerus. Dia kemudian meletakkan jimat di dahinya saat dia mengumpulkan informasi mengenai apa yang dia lihat di dalam jimat. Akhirnya, jimat itu mulai terbakar sebelum benar-benar menghilang. Baru setelah itu selesai dia mulai memimpin pertempuran lagi. Gia, tentu saja, melihat itu juga. Menakjubkan. Pex, aku tahu bahwa Minokawa adalah Divine Demon Beast, jadi kekuatannya tidak mengejutkan. Namun, manusia itu jauh melampaui akal sehat, pikirnya setelah menyaksikan semuanya. Sepertinya memanggil manusia untuk bergabung dalam perang ini benar-benar keputusan yang bagus. Asteris ledakan. Asteris. Di pihak si kembar, Kentucky baru saja menghancurkan inti formasi lain, yang mengirim seluruh formasi ke angkasa. Namun, itu bukan satu-satunya. Hanya beberapa detik kemudian, si kembar mendengar dua ledakan lagi dengan kekuatan yang sama datang dari daerah lain. Sepertinya kita tidak bisa bersantai, atau kelompok lain akan mengejar kita. Ryan kemudian memandang Roan ketika mereka menuju ke formasi lain, bertanya kepadanya, apakah menurutmu Zasvin telah memperhatikan identitas asli kita? Roan mengangguk ketika dia menjawab, jika tidak, mereka akan benar-benar idiot. Tapi itu baik-baik saja. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan berpikir bahwa Celis ada di tangan aliansi binatang iblis, terutama karena kita bertarung di pihak mereka. Hanya orang idiot yang akan berpikir bahwa kita masih memiliki Celis. Ryan dan Kentucky mengangguk setuju dengan kata-kata Roan sebelum mereka tiba di formasi lain. Bab 743 sedang berlangsung. Karena pembunuhan sebelumnya, tidak ada orang yang dekat dengan tempat tinggal Ryan dan Roan saat ini. Lagi pula, Zasvin tidak memiliki alam jiwa baru lahir dan pembudidaya tingkat tinggi untuk mempertahankan setiap formasi. Jare, Saint Realm Zasvin, mengelola pasukan di sisinya untuk menutupi formasi yang diserang oleh Demon Beast melalui spiritual sense-nya. Asteris ledakan. Asteris. Kentucky kemudian menghancurkan formasi lain sebelum si kembar menuju ke formasi berikutnya. Sampai Zasvin di medan perang lain dialokasikan kembali, kelompok Ryan menghancurkan 4 formasi lagi. Sederhananya, Jare tidak menyangka bahwa 3 Zasvin sebelumnya yang melindungi satu formasi itu akan mati semudah itu. Tentu saja, bahkan setelah semua itu, dia masih lebih khawatir tentang pesan yang dia kirim, seolah-olah dia sedang menunggu jawaban. Puluhan ribu kilometer jauhnya, di markas Soul Rulers, ada area yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi. Selama beberapa bulan terakhir, ini adalah salah satu tempat paling aktif di wilayah penguasa jiwa, menerima laporan dari seluruh dunia mengenai perang yang akan datang. Salah satu Zasvin yang bekerja di sana kemudian melihat salah satu jimat transmisi pikiran aktif. Dia melihat bahwa itu adalah salah satu yang mahal, yang berarti bahwa sesuatu yang penting terjadi. Benar saja, matanya terbuka lebar saat menerima informasi itu. Detik berikutnya, dia sudah pergi dari ruangan, menuju ke area di mana leluhur dapat ditemukan. Tidak butuh waktu lama sebelum Vikin mendengar pesan dari Jare. Apa? Dia menemukan manusia. Zasvin di depan menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak yakin. Jare hanya mengatakan bahwa mereka memenuhi deskripsi 2 manusia dan 1 burung iblis. Namun, penampilan mereka benar-benar berbeda. Selain itu, kami tidak mengenal iblis. Warna burung juga. Vikin merenungkannya sebentar dan akhirnya berbicara. Itu terlalu kebetulan. Jelas kita akan melihat mereka jika mereka muncul seperti itu. Katakan padaku, siapa Jare dan di mana dia berada saat ini? Apakah dia bagian dari kelompok yang mencari Wild Swallowing? Tempat persembunyian pohon. Bawahan itu tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya sekali lagi, menjawab, Jare bertanggung jawab untuk menjaga sisi tenggara gunung api Celesgal dari binatang iblis. Kami sedang membangun beberapa formasi di sana yang bisa menghentikan kemajuan mereka di area tersebut, dan binatang iblis mencoba untuk mencegahnya. Ekspresi Vikin menjadi gelap saat dia segera bergumam, maksudmu? Bawahan itu mengangguk, menjawab, iya, mereka berada di pihak aliansi binatang iblis.
Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, kami telah menerima laporan bahwa aliansi binatang iblis telah membuat kesepakatan dengan manusia yang tinggal di benua binatang iblis mereka, jadi mereka mungkin duo dari sana. Asteris Bang. Asteris. Dengan sangat marah, Vikin membanting meja di depannya, menghancurkannya. Dugaan terburuknya menjadi kenyataan. Itu benar-benar aliansi binatang iblis yang mengambil pohon menelan dunia. Tidak hanya itu, tetapi mereka secara terang-terangan menunjukkannya tepat di depan wajah kita bahwa mereka memilikinya dengan menunjukkan si kembar itu tepat di garis depan. Mereka ingin kita melakukannya tahu itu, kehidupan rendah terkutuk itu. Bawahan menunggu Vikin untuk tenang sebelum bertanya, apa yang harus kita lakukan, leluhur? Haruskah saya memberitahu Jare untuk menangkap manusia dengan cara apapun? Vikin mendengus setelah mendengar itu. Untuk apa? Apa menurutmu manusia itu masih memiliki World Swallowing Tree? Mereka mungkin tidak memilikinya, tetapi mungkin mereka tahu di mana itu, jawab bawahan itu. Anehnya, Vikin menggelengkan kepalanya saat dia berkata, itu tidak penting lagi. Sekarang setelah aku tahu binatang iblis memilikinya, aku tahu betul di mana mereka menyimpannya. Tempat suci binatang. Bahkan aku untuk mendekat karena aura binatang iblis. Itu juga satu-satunya tempat di mana itu bisa sepenuhnya memblokir teknik mencongkel apapun. Ini adalah pertama kalinya bawahan mendengar tempat seperti itu. Apa itu tempat suci binatang? Vikin menyipitkan matanya saat dia menjawab, anggap saja itu satu-satunya alasan kita tidak bisa mengambil kendali penuh atas planet ini sejak kita mendapatkan World Swallowing Tree. Setelah itu, Vikin melambaikan tangannya sambil berkata, itu saja untuk saat ini. Beritahu Jare bahwa dia dapat mencoba menangkap manusia dan burung jika ada kesempatan. Namun, dia tidak perlu terlalu mementingkannya. Prioritasnya adalah melindungi formasi tanpa mengambil bagian dalam pertempurannya. Kita tidak bisa mengambil risiko meningkatkan level pertempuran saat ini. Selain itu, mungkin tipuan dari binatang iblis untuk menunjukkan burung iblis dan dua manusia yang begitu saja kebetulan cocok dengan deskripsinya. Itu satu lagi alasan bagi kami untuk tidak bersikap kasar. Zasvin tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang tempat suci yang mencegah penguasa jiwa mendominasi planet ini. Namun, dia tahu tempatnya. Sudah menjadi hal besar bagi leluhur untuk memberitahunya sebanyak ini. Ya, leluhur, aku akan segera mengirim pesan ke Jare. Setelah bawahan Zasvin pergi, Vikin mulai memikirkan masalah sambil berpikir, mereka memiliki cedar menelan dunia. Tapi, kenapa mereka tidak menggunakannya? Vikin terus memikirkannya. Yah, Celis selalu memiliki kepribadian yang buruk. Itu hanya berhasil untuk kami karena kami memaksanya. Sebagai tanaman iblis tahap 10 itu sendiri, itu lebih dari cukup kuat untuk menolak digunakan jika binatang iblis tidak menyiapkan area penahanan yang serupa. Namun, saya ragu mereka akan melakukan hal seperti itu di Bestial Secret Grounds. Vikin kemudian menggelengkan kepalanya sambil terus berpikir, apapun alasannya, faktanya masih ada bahwa Celis tidak memengaruhi energi spiritual di pihak kita. Mungkin dia tidak akan pernah melakukannya sejak dia menghabiskan hidupnya melakukan pekerjaan semacam ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik bagi kami, terutama karena kami memiliki keunggulan dalam jumlah. Kembali ke medan perang Gunung Api Celesgal. Asteris. Tiba-tiba, Jare merasakan reaksi yang datang dari salah satu sakunya sebelum dia mengeluarkan jimat transmisi pikiran. Dia meletakkannya di kepalanya, dan dengan itu, dia akhirnya menerima pesan yang dikirim kepadanya. Setelah pikiran selesai, jimat terbakar, seperti yang sebelumnya. Seperti yang saya pikirkan, binatang iblis benar-benar melakukannya dengan sengaja untuk menunjukkan manusia dan burung ini di sini. Namun, leluhur benar, mungkin juga trik untuk mencoba memaksa tanganku dan menyerang. Sense spiritual Jare menjangkau jauh dan luas. Jauh di kejauhan, dia melihat tarantula yang sangat besar, melihat ke arahnya dengan banyak matanya. Seolah-olah tarantula tidak peduli tentang apa yang terjadi di medan perang, hanya tentang dia. Begitu banyak perhatian pada diriku sendiri. Tidak bisakah kamu setidaknya berpura-pura tidak ingin aku keluar? Itu semua salah tafsir dari Jare. Tentu, dia sedang menatapnya, menunggu untuk melihat apakah dia akan mencoba sesuatu. Namun, itu bukan karena dia ingin dia keluar sehingga dia juga punya alasan. Sebagai gantinya, Pex menugaskannya untuk melihat Minokawa.
Binatang iblis surgawi terlalu penting untuk aliansi binatang iblis, jadi dia sangat berhati-hati. Tentu saja, dia juga binatang iblis, jadi dia akan senang melihat Jare keluar sehingga dia bisa bersenang-senang juga. Asteris ledakan, 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 asteris. Tiba-tiba, lebih banyak ledakan terdengar dari sisi lain saat wajah Jare menjadi lebih gelap. Benar saja, formasi lain hancur. Sejak awal, Zasvin mengalami kesulitan, belum lagi beberapa dari mereka telah mati selama pertempuran, mengurangi keuntungan awal mereka dalam jumlah. Adapun sisi binatang iblis, hanya satu dari mereka yang mati dalam misi ini sejauh ini, dan itu di tahap 5 awal. Itu adalah level terlemah dari Demon Beast yang berpartisipasi dalam event ini. Sementara semua itu terjadi, binatang iblis tahap 4 dan inti dan penggabungan jiwa Zasvin dan di bawahnya terus bertarung di mana-mana. Pada akhirnya, satu kelompok binatang iblis, yang dikendalikan oleh Aura Gia, berhasil menembus pertahanan Zasvin sebelum menyerbu formasi lain. Berbeda dengan Zasvin tingkat tinggi, binatang iblis memiliki keunggulan dalam jumlah dalam yang tingkat rendah. Akhirnya, mereka menabraknya sebelum formasi inti dihancurkan. Ini adalah serangan yang hanya dilakukan oleh binatang iblis, di mana sebagian besar mati pada akhirnya karena ledakan formasi. Waktu berlalu, dan kelompok Rean menjadi yang pertama menghancurkan 10 formasi. Kadang-kadang mereka akan habis-habisan, menyeka lantai dengan pasukan Zasvin. Detik berikutnya, mereka akan menghilang dari indera spiritual dan mata Zasvin sebelum inti formasi lain meledak entah dari mana. Secara alami, Jare akhirnya lebih memperhatikan mereka daripada kelompok binatang iblis lainnya. Tentu saja, masih ada 3 binatang iblis tahap 6 dan 4 Zasvins alam transformasi jiwa. Namun, mereka telah terlibat dalam pertempuran sengit sejak awal. Zasvins bertahan berkat jumlah yang lebih tinggi, tetapi binatang iblis tidak mundur. Bukan hanya itu, tetapi keganasan mereka tampaknya telah memberi mereka sedikit keuntungan. Dengan mengatakan itu, Jare tidak bisa meminta salah satu dari orang-orang dari alam transformasi jiwa untuk pergi. Namun, saat itulah seorang bawahan muncul di sisinya, bertanya kepadanya, "Senior Jare, saya sudah kembali. Apa yang Anda butuhkan?" Mata Jare berbinar ketika dia melihat ke Zasvin, berkata, "Itu lebih cepat dari yang kukira, Gater." Bab 744 Matahari dan Bulan. Gater adalah alam transformasi jiwa lain Zasvin yang sedang keluar untuk misi lain. Pertempuran pertama ini terjadi di mana-mana yang dapat dianggap penting bagi Zasvin, jadi para ahli penguasa jiwa dikirim ke berbagai lokasi tanpa henti. Gater kebetulan sedang mengerjakan tugas lain sebelum pertempuran ini dimulai. Gater kemudian melihat situasi di depan dan bisa melihat bagaimana anggota transformasi jiwa timnya sendiri mengalami kesulitan melawan binatang iblis tahap 6. 4 lawan 3, tapi kita masih sedikit tertinggal. Jangan khawatir, Senior Jare. Aku akan bergabung dengan mereka dan memaksa binatang iblis tahap 6 kembali. Mungkin kita bahkan bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka. Gater kemudian terbang dan baru saja akan bergerak ke arah binatang buas ketika Jare menghentikannya dengan pesan rasa spiritual, mengatakan kepadanya, "Tidak, biarkan saja. Meskipun mereka berada di pihak yang kalah, mereka masih bisa menahan binatang iblis itu untuk waktu yang lama. Di sisi lain, saya punya tempat lain untuk Anda." Gater mendengar perintah Jare dan mau tidak mau bertanya, "Apakah saya benar-benar perlu bergerak?" Jare mengangguk, berkata, "Jika mungkin, cobalah untuk menangkap salah satu dari mereka. Itu bagian dari perintah leluhur Vikin." Saat Gater mendengar nama itu, ekspresinya berubah serius, menanggapi dengan sungguh-sungguh, dimengerti. Tentu saja, seseorang tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa Gater diperintahkan untuk menghentikan kelompok Rean. Dia berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa, jadi Jare dan Gater percaya bahwa itu bukan tugas yang terlalu sulit. Hanya saja mendekati si kembar tanpa mereka sadari pada dasarnya tidak mungkin. Kecuali, tentu saja, Anda menahan diri untuk tidak menggunakan sense spiritual. Namun, dalam kasus ini, bahkan itu tidak akan membantu. Kita harus ingat bahwa Gia ada di sisi lain. Dengan kesadaran spiritual tahap 7, dia benar-benar bisa melihat Gater menuju ke arah si kembar dan Minokawa. Secara alami, dia mengirimi mereka pesan rasa spiritual, mengatakan, "Mundur. Ada alam transformasi jiwa Zasvin menuju ke arahmu."
Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Namun, mereka tidak berniat mundur ketika salah satu dari mereka menjawab, tidak perlu. Kami telah menunggu sesuatu seperti ini selama beberapa waktu. Gia terkejut dengan kata-kata mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih terguncang oleh kenyataan bahwa spiritual sense Ryan dan Rowan dapat mencapai lokasinya dari jauh. Bagaimanapun, mereka hanya berada di tahap awal dari alam jiwa baru lahir. Bagaimana jiwa mereka bisa begitu kuat? Tentu saja, melihat mereka tetap di sana, Gia menegangkan kakinya, siap melesat ke arah mereka. Menurut perintah Pex, dia tidak bisa membiarkan Minokawa mati atau ditangkap. Satu-satunya masalah adalah dia bisa melihat Jare melihat ke arahnya, siap untuk keluar juga. Itulah satu-satunya alasan dia belum terbang. Kalian berdua sebaiknya tidak membiarkan Minokawa mati, kata Gia melalui pesan spiritual sense. Ryan, Rowan, dan Kentucky tersenyum menanggapi ketika mereka tiba di formasi lain. Gutter masih agak jauh, jadi mereka bisa menggunakan waktu luang itu untuk meningkatkan poin prestasi mereka. Asteris ledakan, 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 asteris. Kali ini, tidak ada Zasvin yang mencoba menghalangi jalannya kelompok Ryan. Jare sudah tahu bahwa rata-rata Naschen Soul Realm Zasvin hanya akan mati jika mereka melakukan itu. Secara alami, formasi dibiarkan kosong. Mulut Gutter mau tidak mau berkedut setelah melihat pemandangan itu. Ryan dan yang lainnya tahu bahwa dia akan datang. Namun demikian, mereka pergi lebih dalam ke wilayah mereka untuk menghancurkan formasi lain. Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa mereka tidak peduli padanya? Beberapa budak manusia yang lemah dan seekor ayam ingin membuat masalah di depanku. Ryan mendengar pesan rasa spiritual itu dan hanya tertawa, menanggapi, hahaha. Budak manusia dan ayam yang lemah ini baru saja menghancurkan formasi penindasan aura binatang iblis ke-11. Belum lagi kami juga membunuh 7 Zasvin di alam yang lebih tinggi dari kami. Aku ingin tahu seberapa buruk jadinya jika kita tidak begitu kecil. Mencari kematian. Setelah beberapa waktu, Gutter akhirnya tiba di depan mereka dan langsung menyerang. Elemen petir dan api berkumpul di sekelilingnya saat tanda jiwa peringkat 5 bersinar di dahinya. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak saat ribuan Lightning Fire Spears muncul di sekitarnya. Hukuman guntur api. Pada saat yang sama tombak itu melesat ke arah si kembar, tombak lain muncul di tangan Gutter. Dia tidak hanya bagus dengan serangan jarak jauh tapi juga serangan jarak dekat. Sementara hukuman api guntur menutupi si kembar dan pandangan Minokawa, dia mengikuti tepat di belakang. Aliran tubuh petir. Kecepatannya segera meningkat setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya setelah menggunakan teknik gerakannya. Tidak lama kemudian, sejumlah besar elemen api dan petir berkumpul di sekitar tombaknya sendiri, membuat tombak yang diciptakan melalui energi terlihat seperti lilin. Pemusnahan api guntur. Gutter diberitahu untuk menangkap mereka, tetapi tidak ada yang dikatakan tentang seberapa parah luka mereka. Selain itu, dia tidak tertarik pada Demon Bird karena dia tidak tahu itu adalah Divine Demon Beast. Namun, Ryan, Rowan, dan Kentucky tidak panik setelah melihat ini. Elemen terang dan gelap berkumpul di sekitar mereka bertiga. Benar saja, mereka berniat untuk bertarung langsung. Tidak ada alam dimensi untuk mundur lagi, jadi berikan semuanya. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan kedua, udara bayangan. Dunia kematian. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Ryan dan Rowan membuka rentetan serangan mereka sendiri persis seperti yang mereka lakukan dengan Zasvin sebelumnya. Yah, tidak persis. Orang-orang yang menggunakan serangan itu adalah klon yang diciptakan oleh serangan meraj. Si kembar tinggal di belakang. Benar saja, hasilnya sangat berbeda. Asteris boom, 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 boom. Asteris. Klon maju lebih dulu, menggunakan keterampilan si kembar melawan tombak hukuman guntur api. Namun, bagaimanapun juga, seseorang tidak bisa meremehkan kekuatan alam transformasi jiwa. Yang bisa dilakukan keempat klon itu adalah membuat celah di depan sebelum mereka dilenyapkan. Tepat di belakang celah itu muncul Zasvin yang mengamuk dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari tombak energi yang dihancurkan. Gutter kemudian menatap Kentucky, yang berada tepat di depan dan berteriak, "Pertama, biarkan aku mengirimmu ke dunia berikutnya.
ayam. Kentucky tampaknya tidak takut. Anda dan tentara apa? Tubuhnya kemudian meledak dengan api hitam dan putih sebelum semuanya terkonsentrasi pada paruhnya. Kentucky juga terbang, sama seperti Gator. Belum lagi bahwa dia adalah burung iblis surgawi, jadi dia tidak jauh lebih lambat meskipun perbedaan dalam kultivasi di seluruh alam. Dorongan surgawi Kawa. Kentucky tidak pandai menyebutkan serangannya sendiri. Ryan mengatakan kepadanya bahwa dia menyebut serangan meteoriknya Fried Chicken Cannonball sebelumnya. Namun, entah kenapa, Kentucky sepertinya tidak menyukainya. Faktanya, dia tidak menyukai nama yang digunakan si kembar untuk serangan yang dia gunakan sebelum dia mendapatkan perasaan. Mengesampingkan itu, serangan ini memfokuskan kekuatan penuh Kentucky di bagian tersulit dari tubuhnya, paruhnya. Pertahanannya secara keseluruhan sudah sangat tinggi, dengan bulu dan sisik pedangnya tersembunyi di belakang. Namun, dibandingkan dengan paruhnya, itu masih sedikit kurang. Belum lagi ada risiko serangan jatuh di antara celah jika dia tidak beruntung. Last but not least, Kentucky tidak meremehkan kekuatan alam transformasi jiwa tahap tengah Zasfin, yang juga memiliki tanda garis darah di atasnya. Asteris ledakan. Asteris. Paruh dan tombak segera bertabrakan, menciptakan keseimbangan sesaat antara serangan. Secara alami, Gator terkejut dengan itu. Ranah kultivasi mereka sangat jauh satu sama lain, belum lagi fakta bahwa dia berspesialisasi dalam serangan kekuatan mentah. Bahkan dengan itu, burung iblis menunjukkan tingkat kekuatan yang sama dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apakah Anda punya waktu untuk mengalihkan perhatian Anda dari ayam? Ryan berkata melalui pesan rasa spiritual. Gator merasakan hawa dingin di punggungnya saat si kembar muncul di sisinya. Tidak, lebih tepatnya, seolah-olah mereka telah terwujud di sana. Dunia bayangan udara dan kematian. Teknik seperti domain dan skill shadow movement ini menunjukkan sinergi menakutkan mereka sekali lagi. Tidak hanya itu, Ryan dan Rowan menggunakan keterampilan menekuk sense spiritual pada saat Kentucky dan Gator bentrok, membuat Gator semakin sulit untuk memperhatikan gerakan mereka. Rencana awal Gator adalah membunuh burung iblis dalam satu serangan. Dia yakin dia akan bisa melakukan itu. Setelah itu, dia akan menangkap manusia di belakang Kentucky dengan momentumnya karena mereka bisa melarikan diri ke sisi lain. Kita harus ingat bahwa klon si kembar hanya menciptakan celah di depan rentetan tombak hukuman api guntur. Di sekeliling mereka hanya ada lebih banyak tombak. Dengan itu, mereka hanya bisa mundur ke satu arah, di belakang. Namun, itu hanya akan terjadi jika Gator berhasil menyingkirkan Kentucky. Yang terburuk, si kembar bereaksi terlalu cepat. Apa artinya? Jelas, itu berarti si kembar yakin Kentucky bisa menahannya, meski hanya sedetik. Kematian dan gaya hidup, bentuk ketujuh, penghancuran matahari dan bulan. Tubuh Ryan bersinar seperti matahari sementara tubuh Rowan menjadi benar-benar tanpa cahaya. Kedua kekuatan ekstrim yang berlawanan itu kemudian berkumpul di bintang hitam dan putih mereka sebelum menembak ke arah Gator. Gaya ketujuh adalah serangan terbaru yang dibuat oleh Ryan dan Rowan, menggunakan gaya kelima, penghancur, sebagai ide dasarnya. Gaya kelima, penghancur, memaksa elemen terang dan gelap untuk mengubah kekacauan di dalam senjata mereka sebelum melepaskan energi penghancur. Namun, gaya ketujuh tidak mengumpulkan kekuatan penghancur itu di dalam senjata mereka. Sebaliknya, fenomena itu terjadi setelah Ryan dan Rowan melepaskan energi mereka, memaksa mereka ke dalam kekacauan pada titik pertemuan. Tidak hanya berkali-kali lebih kuat karena si kembar benar-benar bisa fokus pada elemen utama mereka sendiri, itu juga menyelamatkan senjata mereka dari kerusakan yang diciptakan oleh energi kacau yang sebelumnya tersimpan di dalam sebelum dilepaskan. Asteris ledakan. Asteris. Asteris arc. Asteris. Hasilnya adalah ledakan yang memiliki kekuatan jauh melebihi apapun yang bisa dicapai oleh alam jiwa baru lahir sendiri. Bab 745 tidak mati. Jika Ryan dan Rowan bekerja keras dan bekerja sama, mereka bisa bertarung melawan alam transformasi jiwa tahap tengah Zasfin. Namun, bukan hanya Ryan dan Rowan di sini. Ada juga Kentucky. Dengan mereka bertiga bersama-sama, ditambah fakta bahwa Zasfin benar-benar meremehkan mereka, yang menyebabkan kematian musuh mereka. Pada akhirnya, satu-satunya yang keluar dari ledakan itu adalah tombak yang patah. Adapun tubuh Gator, akan sangat sulit untuk menemukan sisa-sisanya. Tentu saja,
Kentucky dan si kembar tidak meninggalkan situasi itu tanpa cedera. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya dalam pertempuran nyata, dan itu harus dilepaskan dari jarak dekat. Dengan mengatakan itu, mereka diledakkan ke dalam tombak hukuman guntur api. Ya, yang menyebabkan kerusakan bukanlah Sun and Moon Obliteration, melainkan serangan pertama yang digunakan oleh Gator yang sudah mati. Asteris bang, bang, bang. Asteris. Ketiganya terbanting ke tanah karena beberapa lubang terlihat di tubuh mereka. Tentu saja, Ryan dan Rowan bukan orang bodoh. Mereka memastikan untuk melindungi kepala mereka dengan bintang hitam dan putih. Bagaimanapun, mereka masih hidup meskipun mereka terluka cukup parah. Dalam kasus Kentucky, seluruh tubuhnya seperti sepotong baju besi, jadi meskipun ada banyak lubang juga, tidak ada yang bisa mengancam hidupnya. Gia dan Jare menyaksikan seluruh adegan dan mulut mereka ternganga. Bertentangan dengan semua harapan mereka, kelompok Ryan telah membunuh alam transformasi jiwa Zasvin saat berada di seluruh dunia di belakang. Namun, Gia dan Jare melihat bagaimana nasib tubuh si kembar. Mereka menang, tapi mereka tidak akan selamat, pikir keduanya bersamaan. Itulah satu-satunya penghiburan bagi Jare. Adapun Gia, prioritasnya adalah Kentucky, jadi dia tidak akan memasuki medan perang untuk menyelamatkan si kembar juga. Kentucky tidak berisiko mati, jadi dia tetap diam. Meskipun demikian, Gia tidak bisa tidak berpikir, bagaimanapun, ini adalah pemborosan yang sangat besar. Manusia-manusia ini pasti bisa membantu lebih banyak selama perang ini. Gia kemudian menatap Kentucky sambil terus berpikir, yah, kematian mereka seharusnya bermanfaat karena akan membuat Minokawa ingin membalas dendam. Namun, saat itulah Gia melihat sesuatu yang aneh. Kentucky mendekati si kembar dan mulai tertawa, berkata, hahaha. Kami benar-benar berhasil. Kami mengalahkan alam transformasi jiwa tahap tengah Zasvin. Jelas, reaksi itu membuat Gia bingung karena dia tidak bisa tidak berpikir, tidak bisakah kamu melihat luka mereka? Apakah ini waktunya untuk tertawa? Mulut berdarah Rowan berkedut ketika dia dengan lemah menjawab, diam, diam. Suaramu membuat rasa sakitnya semakin parah. Ryan kemudian duduk dengan susah payah sambil mencoba mengabaikan rasa sakit dari luka-lukanya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara karena paru-parunya telah tertusuk juga, tidak seperti Rowan, yang hanya memiliki satu paru-parunya dalam kondisi itu. Jadi, dia hanya bisa bertanya kepada Kentucky melalui pesan rasa spiritual. Bawa aku lebih dekat ke Rowan. Kentucky mengangguk dan menggunakan energi spiritualnya untuk meraih tubuh si kembar dan meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan berjalan kembali ke sisi binatang iblis. Jare mendengus setelah melihat adegan itu sambil berpikir, apakah Anda akan mengubur mereka? Kalau begitu, jadilah tamuku. Gia juga menggelengkan kepalanya setelah melihat ini, tidak berharap banyak darinya. Jika ada, dia lebih suka Kentucky meninggalkan tubuh manusia dan fokus pada pertempuran. Namun, hanya beberapa detik setelah Kentucky terbang, adegan konyol muncul di spiritual sense Jare dan Gia. Tubuh Ryan meledak dengan elemen cahaya, menutupi dirinya, Rowan, dan Kentucky sepenuhnya. Mereka tampak lebih seperti bola energi putih yang bergerak di langit. Tentu saja, itu tidak terhalang oleh indera Gia atau Jare. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Tepat di dalam sense spiritual mereka, Jare dan Gia melihat luka-luka kelompok Ryan sembuh dengan kecepatan yang menakutkan. Paru-paru, jantung, anggota badan, semua lubang mengerikan, terutama di tubuh si kembar, mulai menutup dengan sangat cepat. Apa yang seharusnya menjadi luka yang akan mengakhiri hidup mereka sekarang tampaknya hanya ilusi setelah ini. Sekitar 1 menit kemudian, tubuh mereka sembuh kembali seperti semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, jubah Ryan dan Rowan benar-benar compang camping. Belum lagi wajah mereka sepucat hantu. Seseorang harus ingat bahwa sebelum pertempuran dengan alam transformasi jiwa Zasvin, kelompok si kembar telah melarikan diri, menghancurkan formasi. Secara alami, mereka telah menggunakan banyak energi spiritual, bahkan untuk budidaya jiwa baru lahir mereka dan kolam energi spiritual yang jauh lebih besar. Mustahil. Benar saja, Gia dan Jare memikirkan hal yang sama. Kentucky kemudian mendarat cukup jauh dari medan perang. Di sana, Ryan mengeluarkan banyak batu roh sebelum mereka mulai memulihkan energi spiritual mereka. Tidak lama kemudian,
bayangan besar muncul di atas kepala mereka saat tarantula raksasa mendarat di sisi mereka. Tidak seperti Jare, Gia memiliki hak untuk berbicara dengan mereka, terutama sejak mereka meninggalkan medan perang, jadi dia tidak ikut campur. Apa-apaan itu? Kenapa kalian bertiga pulih dari luka-luka itu? Cahaya putih apa itu? Ryan tertawa sebagai tanggapan ketika dia menjawab, oh, itu. Tidak banyak untuk manusia afinitas cahaya seperti saya. Tidak ada kekuatan penyembuhan yang lebih baik daripada elemen cahaya. Itu sebabnya kami dapat pulih. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir kami akan mengambil pria di alam transformasi jiwa itu? Kami tidak segila itu. Elemen cahaya. Gia tahu bahwa elemen cahaya bisa digunakan. Namun, ini hanya mungkin melalui manipulasi energi yang. Itulah yang dia pikir Ryan lakukan pada awalnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang dilahirkan dengan Light Affinity sebagai gantinya. Dengan itu, dia bertanya, kamu bercanda, kan? Ryan menggelengkan kepalanya saat bola cahaya putih muncul di telapak tangannya saat dia menjawab, tidak. Elemen cahaya itu wajar bagiku, sama seperti elemen bumi untukmu. Kentaki setuju dengannya saat dia mendukung Ryan, mengatakan, dia bukan satu-satunya. Anda mungkin tahu saya seorang Minokawa, kan? Afinitas elemen Minokawa adalah terang dan gelap. Dengan itu, saya dapat menjamin Anda bahwa Ryan tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki afinitas elemen cahaya. Omong-omong, Rowan memiliki afinitas elemen gelap. Gia menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Jelas, Pex memberitahunya tentang sifat-sifat Minokawa. Tidak heran Pex sangat tertarik pada kalian semua. Namun, ini bukan tempat Gia untuk bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu antara kamu dan Pex, jadi aku tidak akan memasukkan hidungku ke dalamnya. Luangkan waktumu untuk pulih, dan jangan mencoba melakukan gerakan berbahaya seperti itu lagi. Jika Minokawa mati, Pex akan menyentil semua mataku. Rowan mengangguk, berkata, jangan khawatir. Sekarang kami telah menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya, saya tidak berpikir pihak lain akan mengirim siapapun untuk menghentikan kami lagi. Alam transformasi jiwa mereka yang lain sangat sibuk dengan iblis tahap 6 kami, binatang, setelah semua. Gia mengangguk sebelum dia terbang sekali lagi, kembali ke puncaknya. Pertempuran masih berlangsung, jadi dia harus mengawasi semuanya. Namun demikian, dia mengirim pesan spiritual sense kepada si kembar dari sana, mengatakan, bagaimanapun, Anda telah menghancurkan 11 formasi. Juga, Anda membunuh Zasvin alam transformasi jiwa saat menjadi seluruh alam di bawah. Hanya saja, hadiah untuk membunuh tidak akan berubah meskipun ada perbedaan dalam kultivasi. Nah, apakah Anda ingin kembali ke sana dan menghancurkan lebih banyak formasi atau tidak, terserah Anda. Saya sudah menandai misi Anda sebagai berhasil. Ryan, Rowan, dan Kentaki mengangguk setelah mendengar jawaban Ryan, kami akan kembali. Bagaimanapun, poin-poin prestasi itu mungkin berguna. Jauhkan pria Saint Realm dari kami. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan sama sekali. Gia mengangguk, berkata, tentu saja. Sekitar 1 jam kemudian, kolam energi spiritual mereka terisi sampai penuh sekali lagi. Sekarang, tim binatang iblis telah menghancurkan lebih dari 50 formasi, mengubah susunan formasi menjadi tidak berguna. Karena formasi represi aura binatang iblis tidak dapat terhubung satu sama lain, sisanya menjadi sangat tidak berarti. Pada akhirnya, Jare menggertakkan giginya dan memerintahkan para Zasvin untuk mundur. Akan sangat bodoh membiarkan lebih banyak pasukannya mati sementara target perlindungan tidak ada lagi. Selain itu, saat kelompok si kembar bergabung dalam pertempuran, mereka mungkin datang untuk membantu binatang iblis tahap 6 menyingkirkan Zasvin alam transformasi jiwa. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan 1. Kehilangan 4 lagi jelas bukan pilihan. Adapun formasi yang tersisa, itu menjadi perlombaan antara semua kelompok binatang iblis untuk melihat siapa yang akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Ryan, Rowan, dan Kentaki jelas bergabung. Satu demi satu formasi dihancurkan saat Kentaki bergerak dengan kecepatan lebih tinggi daripada kebanyakan. Mereka tahu bahwa ada antara 70 hingga 90 formasi dalam misi ini. Ketika akhirnya selesai, mereka menghitung total 83 dari mereka. Kelompok Ryan berakhir di posisi kedua di antara formasi yang menghancurkan itu, setelah menghancurkan 17.
Itu sudah diduga. Bagaimanapun, setelah mereka berhenti untuk memulihkan energi spiritual mereka, tim lain melanjutkan pekerjaan mereka. Tempat pertama, secara mengejutkan, adalah kelompok Luti, dengan 23 formasi hancur. Namun, jika seseorang menghitung pahala yang diperoleh, kelompok Rean pasti yang pertama karena mereka membunuh lebih banyak Naschen Soul Realm Zazfins daripada orang lain. Naschen Soul Zazfins masing-masing bernilai poin prestasi. Adapun Zazfins transformasi jiwa, itu menambahkan 5 poin lagi. Pada akhirnya, si kembar mendapat 29 poin prestasi. Rombongan Rean bertemu dengan Luti, di mana Rean mengambil kesempatan untuk bertanya, "Hai, Luti. Hadiah apa yang tersedia untuk poin merit ini?" Bab 746 Ayo simpan poin. Luti menatap si kembar dengan ekspresi aneh ketika dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kamu berpartisipasi dalam misi ini, dan kamu bahkan tidak tahu itu. Aku bahkan mendengar bahwa kamu membunuh Zazfin alam transformasi jiwa. Juga, kamu orang-orang tidak tahu tentang kesepakatan antara manusia dan binatang iblis. Hanya, apa yang kamu lakukan di sini?" Roan melirik Luti sejenak sebelum menjawab, "Berlatih." Rean dan Kentaki mengangguk setuju, membenarkan kata-kata Roan. Latihan. Kalian aneh? Benar saja, itu adalah reaksi normal. Luti kemudian menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan Rean, berkata, "Ngomong-ngomong, daftar barang yang tersedia sangat banyak. Mulai dari batu roh tingkat tinggi hingga bahan tingkat surga. Bahkan ada beberapa peralatan tingkat surga untuk diperebutkan." Petik 2. Rean dan Roan menggelengkan kepala setelah mendengar itu. Batu roh peringkat tinggi mungkin bagus, tetapi sisanya tampaknya tidak begitu menarik bagi mereka. Lagi pula, Rean dan Kentaki sudah mendapatkan banyak materi tingkat surga saat mereka berada di benua binatang iblis. Apakah tidak ada hal lain yang lebih berguna? Gunakan, penuh. Luti hampir muntah darah setelah mendengar itu. Hal-hal yang baru saja dia sebutkan sangat berguna. Kultivator alam jiwa baru lahir mana yang tidak menginginkan hal seperti itu? Apakah kalian Taipan besar atau semacamnya? Rean menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan, berkata, "Yah, saya kira Anda bisa mengatakan kami kaya. Selain itu, saya dapat membuat peralatan tingkat surga saya sendiri, sementara Roan dapat membuat pil tingkat surga. Kami tidak benar-benar membutuhkan hal-hal itu karena kami memiliki jumlah bahan yang layak bersama kami." Luti tidak bisa membantu tetapi merasa lebih terkejut setelah mendengar itu. Kalian bisa melawan Soul Transformation Realm Zazfins, kaya, dan masing-masing adalah pandai besi dan alkemis tingkat surga. Apakah ada yang tidak bisa kalian lakukan? Roan menunjuk Rean sejenak sebelum berkata, "Aku ingin membuatnya tumbuh dewasa." Mulut Rean berkedut sebagai tanggapan, berkata, "Persetan. Aku, kakekmu, sangat dewasa." Bahkan Kentaki memutar matanya ke arah Rean ketika dia mendengar kata-kata itu, apalagi Roan. Tentu saja, itu lebih mengganggu Rean. Hanya saja es batu saudara laki-laki ini tidak tahu cara bercanda. Luti tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi itu ketika dia berkata, "Entah bagaimana, aku merasa kita menyimpang dari topik awal percakapan kita." Namun demikian, dia berhenti untuk merenungkan sejenak daftar hadiah yang dia lihat di benua binatang iblis. "Oh, benar, Anda mungkin menyukai yang ini. Mereka memiliki beberapa tetes Divine Beast Blood. Phoenix, Basilisk, Black Tortoise, dan White Fenrir memutuskan untuk menyediakannya untuk dibeli orang lain. Ini mungkin tambahan yang bagus untuk temanmu di sini," kata Luti sambil menatap Kentaki. Namun, saat itulah Kentaki menjawab, aku tidak membutuhkannya." Apa lelucon? Kentaki sendiri adalah Divine Demon Beast. Mengapa dia membutuhkan darah binatang lain? Itu hanya akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Rean dan Roan setuju dengan Kentaki ketika Rean berkata, "Memang, kita tidak membutuhkannya." Apakah ada yang lain? Luti sudah diambang kemarahan. Hal-hal yang akan membuat siapapun tergila-gila pada mereka sama sekali tidak menarik bagi mata para keparat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat itu? "Bisakah aku mengalahkanmu? Tolong sedikit." Luti menenangkan diri dan berpikir lebih lama. Segera, dia berkata, "Mungkin pesawat terbang." Dengan itu, sesuatu yang menarik minat Rean telah muncul. Kapal udara. Apakah binatang iblis memiliki kapal udara? Secara alami,
dia menganggapnya aneh. Luti mengangguk, menjawab, "Ya. Bukan karena mereka menggunakannya, setidaknya tidak sering. Namun, mereka memperoleh beberapa dari Zasvin lain yang kalah dalam pertempuran. Atau mungkin mereka mendapatkannya dari beberapa perdagangan aneh di kota binatang iblis, hal-hal seperti itu. Setelah sekian lama, mereka telah mengumpulkan beberapa dari mereka, dengan sebagian besar mengumpulkan debu karena hampir tidak ada yang menggunakannya." Ryan, yang sudah tahu sedikit tentang mereka, mau tidak mau bertanya, tingkat kapal udara apa yang mereka miliki? Kelas bumi, kelas surga, peringkat batu roh apa yang mereka gunakan? Ryan menemukan di markas Soul Rulers bahwa beberapa kapal udara bahkan lebih cepat dari para ahli Saint Realm. Pesawat yang membawanya dan Rowan ke markas Soul Rulers kebetulan adalah salah satunya. Mereka bisa menyimpannya di alam dimensi permata jiwa untuk perjalanan di masa depan. Biasanya, mereka bukanlah pilihan yang baik untuk melarikan diri. Lagi pula, mereka butuh waktu terlalu lama untuk mengumpulkan kecepatan. Hanya dalam jangka panjang mereka akan jauh lebih baik daripada terbang dengan tubuh sendiri. Namun, Ryan memiliki ide untuk membangun beberapa formasi perlindungan dan meningkatkan yang sudah ada. Tergantung pada situasinya, itu mungkin digunakan untuk melarikan diri juga. Hehehe, saya mungkin juga menggunakan formasi senjata sirkuit yang saya rahasiakan sampai sekarang. Mungkin aku bisa mengubahnya menjadi benteng terbang. Betapa kerennya itu. Mau tak mau Ryan merasa senang dengan pemikiran itu. Namun, Luti menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, "Bagaimana saya tahu? Saya tidak tertarik pada kapal udara untuk memulai, jadi saya tidak melihat tipe apa mereka." Benar saja, hanya Ryan yang akan menunjukkan minat pada hal seperti itu. Untuk manusia di benua binatang iblis, sebuah kapal udara hanya akan dianggap sebagai target besar bagi binatang terbang. Ryan mengangguk, tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Tidak apa-apa. Apakah Anda mungkin tahu berapa harganya? Masalah Ryan adalah bahwa kapal udara tidak dibuat dengan formasi saja. Kalau tidak, dia bisa membuatnya sendiri. Mereka membawa banyak material mahal karena mereka harus terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang hanya bisa membayangkan betapa mahalnya ketika istilah, lebih cepat dari ahli Saint Realm, disebutkan. Luti merenung sebentar sebelum berkata, "Yah, aku hanya meliriknya sebentar, jadi aku mungkin salah. Tapi aku yakin harganya sekitar beberapa ratus poin merit. Jika aku tidak salah, yang termurah yang kulihat adalah 340. Rowan dan Kentucky memandang Ryan setelah mendengar itu, segera bertanya, "Bukankah itu terlalu mahal?" Ryan mengangguk, berkata, "Memang, tapi itu akan sepadan. Percayalah padaku." Rowan dan Kentucky tidak banyak berhubungan dengan poin prestasi, jadi mereka hanya mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Ayo simpan poinnya." Bab 747 Haruskah kita bergabung? Luti bertanya apakah si kembar tinggal di suatu tempat di sisi tenggara benua binatang iblis. Namun, mereka menjelaskan bahwa mereka tinggal di luar dengan beberapa binatang iblis lainnya. Karena itu, Luti tidak bisa mengunjungi mereka kecuali dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. "Aku mengerti, di mana tepatnya?" Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, "Lebih baik kita tidak membicarakannya. Lagi pula, akan menjengkelkan jika Zasvin muncul dan membalas dendam. Bukannya aku meragukanmu, tapi aku lebih suka berada di sisi yang aman." Petik 2. Luti mengangguk, tidak terlalu mempedulikannya saat dia menjawab, "Tidak apa-apa. Bagaimanapun, Anda dapat menemukan saya jika Anda menuju ke kota binatang iblis di sisi tenggara benua. Seperti yang Anda ketahui, tidak banyak orang tingkat tinggi yang manusia di dunia ini, jadi seharusnya cukup mudah untuk menemukanku di sana jika kau bertanya-tanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya ada 5 kota di seluruh benua binatang iblis. Selain itu, ada beberapa pemukiman dan suku yang sangat kecil di tempat-tempat terpencil. Luti menyebut kota di tenggara, yang merupakan satu-satunya kota di sana, jadi pasti akan mudah menemukannya. Setelah Gia mengkonfirmasi pencapaian semua orang, binatang iblis mulai pergi satu demi satu. Namun, mereka tidak kembali ke benua binatang iblis. Lagi pula, perjalanan akan memakan waktu berminggu-minggu mengingat level mereka. Kentucky dan Gulan, 2 burung iblis surgawi, sudah membutuhkan waktu 2 minggu untuk sampai ke sana. Jangankan yang lainnya. Dengan mengatakan itu,
Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk tinggal dan berkultivasi di dekat Gunung Celesgal. Bagaimanapun, Cedar menelan dunia menghilang, jadi energi spiritual di sekitarnya tidak terlalu berbeda dengan di wilayah mereka. Selain itu, akan lebih mudah untuk menjawab panggilan misi baru karena mereka sudah ada di sini. Gia, di sisi lain, memutuskan untuk kembali ke benua binatang iblis. Sebagai tarantula berduri gelap, dia memiliki banyak keturunan untuk diurus. Bagaimanapun, dia adalah ratu mereka. Saya juga harus berbicara dengan Pax tentang ini. Si kembar ini terlalu aneh. Ryan, Kentucky, dan Rowan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Luti sebelum kembali ke lembah. Dalam perjalanan, Kentucky bertanya kepada si kembar, katakan, apakah tidak apa-apa untuk tetap tinggal di lembah? Saat ini, hanya Gulan dan binatang iblis di sana yang tahu tentang kita. Namun, bagaimana jika orang lain memutuskan untuk mengetuk pintu kita? Petik 2. Ryan setuju dengan Kentucky, mengatakan, itu satu lagi alasan untuk membeli pesawat dengan poin merit. Jika mereka sebesar yang kita gunakan setelah ditangkap oleh Zasvin, itu harus muat untuk semua anak dan masih memiliki ruang kosong. Itu mengingatkan Rowan tentang perjalanan di pesawat. Memang, benda itu sangat besar. Aku hanya melihat sesuatu yang serupa di Kekaisaran Sasamil, sebuah kapal udara yang digunakan oleh keluarga kekaisaran. Saat Rowan mengucapkan kata-kata itu, dia segera mengingat Kalina. Tentu saja, Ryan tidak berbeda ketika dia memikirkan Kia dan yang lainnya. Bergumam, aku ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang itu saat ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus pindah ke Kekaisaran Otbruva, ibu kota negara Erstral. Pada saat ini, 2 Zasvin dan 4 manusia sedang berjalan di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat poster-poster di dinding, mereka melihat poster-poster lama yang berbicara tentang Ryan dan Rowan. Namun, sudah cukup lama sejak poster-poster itu dipasang di sana, jadi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Di sisi lain, ada yang baru yang tampaknya jauh lebih mendesak. Mereka berhenti di depan poster sejenak saat keluarga Zasvin mengambil satu untuk dilihat. Manusia hanya tinggal di sisi mereka dengan ekspresi hormat. Jelas, Zasvin dan manusia itu adalah kelompok Frandin. Malaka, Kalina, dan Agis hanya berpura-pura menjadi budak seperti biasanya. Berkat equipment milik Ryan, Agis bisa mengumpulkan light element untuk menggunakan skill bending spiritual sense milik Ryan. Setelah sekian lama, dia sudah menguasainya, jadi dia bisa menyembunyikan Kalina, Malaka, Kia, dan kultivasinya sendiri tanpa banyak masalah. Selama Naschen Sol Zasvin tidak mendekat dan memeriksa kultivasi mereka dari dekat, mereka tidak akan bisa menembus skill Agis. Tentu saja, dibandingkan dengan Rowan dan terutama Ryan, Agis cukup kurang saat menggunakan skill. Lagi pula, dia tidak memiliki afinitas dengan itu, apalagi dia memiliki koneksi jiwa untuk bertukar elemen. Frandin kemudian menggunakan sense spiritualnya saat dia berbicara dengan semua orang, berkata, lihat ini. Mereka mengatakan bahwa binatang iblis telah memberontak dan sekarang menyerang semua kota. Kalina mengangguk, menjawab, itu dimulai tidak lama setelah energi spiritual dunia meningkat. Saya pikir Zasvin adalah penguasa mutlak planet ini, tapi sepertinya tidak sesederhana itu. Syria, Zasvin lain yang bergabung dengan kelompok mereka, juga terkejut saat mendengarnya. Sebuah benua yang penuh dengan binatang iblis. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi kenapa baru muncul sekarang? Apakah penguasa jiwa menyembunyikan keberadaannya? Agis mengangguk, menjawab, jelas. Mereka tidak ingin kekuasaan mereka diperebutkan. Sayangnya untuk binatang iblis, mereka juga tidak bisa menyerang karena masalah energi spiritual. Sekarang setelah masalahnya hilang, mereka menolak diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada sejak awal. Malaka mau tidak mau bertanya, apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan Ryan dan Rowan? Segera, semua orang kecuali Syria mengangguk. Siapa yang kita bercanda di sini? Kemanapun keduanya pergi, kekacauan dipastikan. Sejak mereka pergi ke markas penguasa jiwa, mereka pasti telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, mengapa Zasvin mencari mereka kemana-mana? Syria tidak tahu harus berkata apa. Padahal, dia segera bertanya, apakah seburuk itu bepergian dengan mereka? Semua orang mengangguk sekali lagi saat mereka menjawab serempak, pasti. Mendengar jawaban itu membuat Syria semakin bingung. Terkadang, aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak suka mereka berdua.
Asteris aho. Asteris. Di suatu tempat yang jauh, sepasang anak kembar bersin. Kia kemudian mengesampingkan pemikiran itu dan fokus pada poster saat dia bertanya kepada mereka, namun, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah kita keluar dari Rawa Valaria, haruskah kita bergabung dalam perang? Bab 748 Kenyamanan. Agis segera menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, itu akan menjadi masalah. Kita tidak bisa bergabung dengan Zasvin karena itu pasti akan mengungkapkan identitas kita. Di mana Anda pernah melihat manusia realem inti dan jiwa fusion sebanyak ini sebelumnya? Dia benar. Semua orang di tim mereka telah memasuki core dan soul fusion realem sekarang, kecuali Frandin dan Syria, tentu saja. Orang tidak boleh lupa bahwa Syria dan Frandin masih berada di alam pendirian yayasan ketika mereka berpisah dari Ryan, Kentucky, dan Rowan. Akan mudah untuk menghubungkan titik-titik dan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari kelompok Ryan di klan Asumsi. Semua orang setuju dengan Agis tentang itu. Malaka kemudian menyarankan, kalau begitu, apakah kita bergabung dengan pihak binatang iblis? Sejujurnya, saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk melihat hasil waktu kami di Rawa Valaria. Belum lagi bahwa binatang iblis harus sama kesalnya dengan Zasvin seperti kita. Frandin tidak terlalu menyukai ide itu ketika dia berkata, jangan lupa bahwa Syria dan aku juga Zasvin. Jika perang ini dimenangkan oleh mereka, ras kita yang akan menderita. Saya tidak benar-benar merasa ingin melawan kerabat saya sendiri. Memang, Frandin selalu menegaskan bahwa dia tidak menyukai manusia. Atau, lebih spesifiknya, manusia yang hanya menerima nasibnya sebagai budak. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menentang Zasvin. Dia pasti tidak ingin pergi berkeliling membunuh mereka juga. Syria juga sama. Dia memang menyukai manusia lebih dari Zasvin lainnya, tapi itu tidak berarti dia ingin melawan rasnya sendiri. Bagaimana jika perang mencapai klan asumsinya? Bukankah itu akan membahayakan mereka? Dia yakin bahwa binatang iblis tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Lagi pula, bukanlah kejutan bagi klannya untuk bergabung dalam perang melawan binatang iblis, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk ayah Frandin, penguasa kota. Pada saat itu, situasi canggung terjadi. Kelompok Agis tidak peduli untuk melawan Zasvin, tetapi Frandin dan Syria melakukannya. Dengan itu dikatakan, apa yang harus mereka lakukan? Kalina merenung sebentar sebelum berkata, mungkin itu saja. Semua orang memandangnya, menunggu Kalina untuk melanjutkan. Kami telah bergerak bersama selama beberapa tahun terakhir ini setelah berpisah dari Ryan dan Rowan. Selama waktu ini, kultivasi kami telah meningkat pesat, terutama setelah energi spiritual dunia kembali normal. Mungkin, ini waktu yang tepat untuk berpisah. Syria terkejut ketika dia meminta klarifikasi, apakah maksudmu kamu akan meninggalkan Frandin dan aku? Kalina menggelengkan kepalanya saat dia menghilangkan keraguan semua orang, berkata, tidak. Maksudku perpisahan yang nyata. Kita semua, sudah waktunya bagi semua orang untuk mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri. Kali ini, Agis dan yang lainnya juga kehilangan kata-kata. Ini. Memang, mereka telah saling mengandalkan sejak Ryan, Rowan, dan Kentucky pergi. Itu jelas membawa banyak manfaat bagi mereka baik dalam kultivasi dan pengalaman tempur. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Agis adalah orang pertama yang setuju dengan Kalina, mengatakan, saya siap untuk itu. Jelas bahwa perang ini sudah dekat. Jika kita melanjutkan dengan Frandin dan Syria, keinginan kita pasti akan berbenturan di beberapa titik. Dengan itu, perpisahan adalah pilihan terbaik. Bukan hanya itu, tapi aku setuju dengan Kalina dan akan memilih tempat untuk pergi sendirian. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa pergi sendiri. Malaka tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan keterampilan menekuk sense spiritual? Agis adalah satu-satunya yang mampu menggunakannya karena energi yang miliknya. Kalina, Kia, dan aku tidak bisa melakukannya. Kia tampaknya tidak keberatan ketika dia berkata, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Ryan dan Rowan di masa lalu? Jika bukan karena keterampilan menekuk sense spiritual, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal seperti berjalan di kota Zasvin. Kami pada dasarnya akan jatuh ke dalam situasi yang seharusnya kami alami sejak awal. Selain itu, saya pikir saya akan mencoba untuk bergabung dengan pihak binatang iblis juga. Saya punya alasan sendiri untuk itu. Kalina tahu alasan apa itu, mengatakan,
pada dasarnya kamu berpikir bahwa Ryan dan Rowan pasti berada di pihak binatang iblis. Setidaknya, mereka tidak membantu Zasvin, itu sudah pasti. Kalina kemudian tersenyum ketika dia berkata, baiklah, aku akan bergabung dengan mereka juga. Namun, saya akan menuju ke tempat lain di mana saya bisa melakukannya sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan menemukannya lebih dulu. Kia setuju dengan Kalina dalam hal itu, berkata dengan seringai ringan, ayo. Agis tahu bahwa dia mendapat keuntungan berkat bantuan Ryan. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk tidak menggunakannya, jadi dia tidak mengatakan akan menggunakannya. Sangat baik. Kemudian, itu diputuskan. Agis kemudian menatap Malaka, Frandin, dan Syria sebelum bertanya kepada mereka, bagaimana dengan kalian bertiga? Apa yang akan kamu lakukan? Frandin merenung sedikit, berkata, aku akan bergabung dengan Zasvin untuk melawan binatang iblis. Namun, tidak perlu khawatir tentang saya. Aku berhutang banyak pada kalian, terutama si kembar. Meskipun saya akan bertarung di sisi yang berlawanan, saya tidak akan berbicara tentang Anda atau mereka. Syria meraih tangan Frandin dan mengangguk, berkata, aku akan melakukan hal yang sama. Namun, saya lebih suka pergi bersama Anda. Agis dan yang lainnya sepertinya tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Banyak waktu telah berlalu, dan itu meningkatkan ikatan antara Frandin dan Syria. Pada akhirnya, mereka hanya berkumpul. Frandin, tentu saja, setuju dengan itu saat dia menjawab dengan senyum ringan, sama-sama. Malaka adalah yang terakhir. Yah, aku akan memikirkannya. Saya hanya tidak tahu apakah saya akan ikut perang atau tidak. Ini tidak seperti ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Hahaha. Malam itu, semua orang berbagi makanan dan menikmati waktu mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi atau apakah mereka akan bertemu sama sekali. Kita harus ingat bahwa kematian selalu menjadi pilihan. Mungkin mereka akan menemukan si kembar sebelum itu. Siapa tahu. Keesokan harinya, mereka meninggalkan kota dan menuju ke tempat terpencil. Di sana, mereka membagi rampasan perjalanan mereka secara merata dan akhirnya berangkat ke arah yang berbeda. Setidaknya itulah yang terjadi dengan Frandin, Syria, Kalina, dan Kia. Adapun Agis, seorang gadis yang beruntung mulai mengikutinya. Mulut Agis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut karena Malaka tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya sama sekali. Dengan itu, dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang kamu lakukan? Malaka keluar dan mengangkat bahu, menjawab, aku bilang aku akan memikirkannya, bukan? Aku sudah memutuskan untuk mengikutimu. Agis memijat dahinya sebagai tanggapan. Jelas bahwa dia membenci ide itu. Mengapa? Malaka tersenyum setelah mendengar pertanyaan itu saat dia menjawab hanya dengan satu kata. Kenyamanan.